حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'du. Kepada adik-adikku kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah yang berbahagia, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang disebut optimis, ikhtiar, dan tawakal, maka saya akan menyampaikan sesuatu mukadimah. Ya. Sesungguhnya rezeki, jodoh, hidup, dan mati itu sudah ditulis di Lauhul Mahfud dan diberikan kepada sang bayi ketika dalam kandungan yang masih berumur 120 hari. Nah, maka nanti umurnya berapa, matinya tanggal berapa, jodohnya dengan siapa, rizkinya kaya atau miskin, itu sudah dicatat sebelum ia lahir di dunia. Dia nanti akan bertemu dengan siapa itu sudah dicatat ketika masih janin. Maka di Jawa ada istilah namanya nyambung tuwuh. Di sana digendureni, didoakan sebelum ditiupkan roh dan juga dicatat semuanya yang keempat tadi. Itu didungani, dibacakan surat Waqiah biar dia mungkin diberikan rezeki yang banyak dan kaya, dibacakan surat Yusuf agar mungkin kalau laki-laki ganteng, dibacakan surat Maryam kalau perempuan biar cantik, mungkin dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Mulk dan lain sebagainya, dan surat-surat pilihan yang lain. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, maka ketika bayi sudah lahir ke dunia, dia nanti mau jadi kaya atau miskin, berjodoh dengan siapa, umurnya nanti sampai berapa, itu sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfud ketika masih dalam kandungan. Nah, sekarang kok terus ada istilah namanya ikhtiar atau berusaha? Manusia berusaha, Tuhan menentukan. Nah, kenapa menjadi seperti itu? Jawabannya adalah kita materi takdirnya atau kodoknya ketika belum terjadi itu kan namanya kodok. Ketika masih ditulis di alam janin itu namanya kodok. Ketika sudah terjadi di dunia namanya takdir. Kita materi takdirnya kan belum tahu, maka kita dianjurkan atau diwajibkan untuk meraba-raba, memilih-milih di antara banyak takdir itu. Nah, maka ada istilahnya namanya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis itu artinya adalah percaya diri. Kalau Nabi Muhammad mengartikan optimis sebagai al-kalimatus sholihah yasma'uha ahadukum. Kalimat yang bagus yang engkau dengarkan dari seseorang. Itu namanya optimis. Jadi percaya bahwa sesuatu itu akan baik-baik saja dan bagus. Apa yang kita percaya baik-baik dan bagus itu adalah takdir kita yang sudah dicatat di Lauhul Mahfud ketika masih janin. Nah, dengan kita beroptimis seperti itu, maka yang kita lakukan pertama adalah meraba-raba. Benar nggak sih? Sebenarnya aku nanti mau jadi apa? Sebenarnya tulisanku di Lauhul Mahfud dulu ketika masih bayi itu aku ditakdir menjadi orang kaya atau orang berilmu atau orang yang bagaimana. Maka manusia tugasnya adalah meraba-raba dan memilih, namanya ikhtiar, dari kata khayyaro, ikhtiaran. Khayyaro yukhayyiru, artinya memilih-milih dan memilah. Maka kamu boleh memilih sekolah di SMP, memilih sekolah di MTS, atau berhenti sampai sini. Maka itu adalah pilihan-pilihan. Nah,
memilih untuk rajin, memilih untuk tidak rajin, itu namanya pilihan. Kita diperbolehkan untuk memilih. Tapi sekali lagi, pilihan itu hanya sebatas pilihan. Takdir kita yang sungguhnya sudah ditulis di ketika masih janin. Kenapa kita harus memilih dan berusaha? Dalam rangka untuk meraba-raba. Jangan-jangan kita memang orang kaya, makanya kita harus diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin. Kita diwajibkan untuk thalabul ilmi, jangan-jangan memang takdir kita adalah orang pintar. Ketika sudah berikhtiar semaksimal mungkin, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu jawaban. Apakah ikhtiar kita, apakah yang telah kita usahakan itu cocok dengan apa yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ketika masih janin dulu. Nah, kita mencocokkan itu. Cocok apa tidak ya? Nah, ketika proses menunggu ini loh, ini namanya tawakal. Memasrahkan semua ikhtiar kepada Tuhan. Nah, apapun yang terjadi nanti, entah cocok dengan takdir kita atau tidak, ya hal yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, orang yang kufur menyesali mungkin ditakdir kurang bagus disesali, ditakdir kurang pintar disesali, maka azabnya Tuhan itu sangat pedih. Karena kita itu sudah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Rahman dan Rahim Allah itu telah datang kepada kita bahkan sebelum kita berdoa. Sebagai contoh, apakah engkau pernah berdoa ketika masih bayi sehingga ya Tuhan tolong besarkan aku menjadi orang yang besar? Tidak. Bahkan Tuhan itu telah membesarkanmu walaupun engkau tidak berdoa. Tuhan telah memberikanmu makanan ketika masih bayi walaupun engkau tidak berdoa. Maka tugas kita hanya tidak lain harus bersyukur, tidak boleh namanya kufur. Nah, baik itu. Jadi optimis itu adalah optimis bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Allah itu selalu menghendaki kebaikan kepada kita. Nah, kebaikan apa yang dikehendaki Allah? Kita harus mengikhtiarinya, mengupayakan, memilih-milih dengan berikhtiar itu, dengan melakukan ritual, contoh berdoa, berusaha, sekolah. Ya, itu namanya ikhtiar. Setelah seperti itu, kita cocokkan, benar nggak sih apa yang kita upayakan ini sesuai dengan takdir yang telah tertulis tadi? Kalau benar, berarti itu yang terbaik. Kalaupun salah, berarti itu juga yang tetap yang terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.